tadi saya beli produknya beliau karena beliau kan nggak siapin sampel, jadi saya putuskan tuh, ya udah Pak saya beli, saya bilang gitu, saya beli yang rasa susu, rasa coklat. Saya mereview dari sisi saya marketing dan saya dari sisi sebagai pelanggan ya, pembeli ya. Jadi saya lihat ya packagingnya bagus. Packagingnya bagus. Tadi saya ada kasih masukan, Pak, lebih bagus lagi kalau packagingnya ini dikasih zip. Aluminium foilnya udah oke. Nah ini kalau ini dikasih zip, jadi begitu dirobek, dia bisa ditutup lagi. Bisa tetap nggak menjadi nggak. Ya, jadi ada zipnya. Ya, bisa ditutup lagi seperti itu. Rasa oke yang susu. Nah, kalau yang coklat rasanya terlalu dark coklat. Jadi untuk orang Indonesia, tes orang Indonesia itu untuk lidah orang Indonesia ya kalau saya ngomong tes. Lidah orang Indonesia kurang terlalu pahit ya, terlalu pahit. Bagus kalau ada ditambahin susu dikit gitu. Jadi kalau manisnya cukup, yang susu juga manisnya cukup. Tapi yang coklat itu manisnya cukup, cuman terlalu dark, terlalu pahit gitu. Jadi untuk lidah orang Indonesia, saya kira agak kurang disuka gitu. Ya. Kalau saya ngomong lebih dikurangin coklatnya, kadarnya. Seperti itu kan harus direview ya, direview gitu. Nah, bagus kalau tim kita ada yang seperti itu gitu kan. Jadi di sisi kebetulan karena saya konsultan ya Pak ya, konsultan marketing. Jadi kalau konsultan marketing saya biasanya mereview dari banyak aspek, banyak faktor biasanya. Jadi dari sisi packaging, dari sisi promosi, strategi pemasaran dan sebagainya itu biasanya saya review termasuk produknya, termasuk harga jualnya, termasuk bagaimana pengirimannya, seperti itu. Jadi general, kalau saya lebih pada general untuk mereviewnya seperti itu. Jadi saya kira wadah kita sudah tepat. Nah, wadah kita sudah tepat, Pak Budi. Ada Tikom Community ini sudah tepat. Tinggal kita bagaimana, nggak tahu ya, ini teman-teman pada setuju nggak bapak-bapak ibu-ibu yang lain gitu ya. Jadi seperti yang tadi kami bicarakan di Surabaya tadi, bagaimana kita ada nih yang ngerekrut produk-produk mana yang bagus kita jual gitu, seperti itu. Jadi kita cari produk-produk mana yang bagus kita jual, ya kan? Untuk masuk, anggap aja masuk dalam mall kita, dalam komunitas kita, seperti itu. Produk mana yang bagus? Nah, itu nanti kita review. Oh, ini bagus. Cuman rasanya kurang begini. Oh, packagingnya kurang begini. Nah, kalau sudah rasa dan packaging kita perbaiki, nantinya kita bicara harga. Kemudian setelah harga bicara pengiriman, ya kan? Nah, kemudian setelah itu bagaimana strategi promosinya? Bagaimana setelah itu strategi pemasarannya seperti itu. Ya, karena dan itu semuanya masuk dalam digital loh, Pak. Seperti Oke, itu. siap. Kalau dulu konvensional dulu konvensional memang ada seperti itu. Dan itu sangat berat, harus satu-satu seperti itu. Sekarang kan lebih enak lagi ya dalam satu wadah, artinya landing page misalnya ya, wadahnya landing page itu mall kita gitu, kita udah mau nyari tinggal klik aja, orang mau nyari misalnya jamunya Pak Marsudi gitu kan, atau produknya Pak Putu, atau dia mau pesen perlu website atau apa gitu, tinggal klik aja dalam satu mall ini Tikom Community gitu. Apa sih Tikom Community? Ya, kita akan bla 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 gitu kan. Ternyata produknya ada ini. Jadi ini istilahnya kalau saya ngomong one stop shopping gitu. Ya Pak Marsudi ya. Zaman dulu kan kita one stop shopping pernah dengar ya Bapak-bapak ya, yang era yang sepuh-sepuh ini ya. Ya. Itu jadi one stop shopping seperti itu. Oke, Zaman terima dulu kasih ada Bu Matahari, zaman dulu seperti itu. Jadi kalau saya sih boleh dengan teman-teman tadi sih usulnya begitu sih. Tapi ya kembalikan lagi nanti ke forum. Ya, Oke. terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Diah.
masukan yang luar biasa ya. Tapi sebenarnya kita memang akan persiapkan itu ya. Jadi sebenarnya di belakang saya ini sebelum saya ketemu teman-teman ini juga sudah banyak produk yang sudah bisa kita pasarkan. Selain produk digital ya. Selain produk digital. Kemudian nanti secara konsep pemasaran kita juga akan siapkan tim yang khusus memasarkan produk-produknya. Jadi nanti ketika teman-teman juga punya produk, benar seperti yang disampaikan Bu Dia, nanti kita akan buat semacam mall, tapi secara produk, baik itu digital maupun produk fisik ya, kayak keripik dan sebagainya. Nah, sekedar informasi, Bapak Nana itu sebenarnya tim lama saya dulu yang punya ya. Jadi ada teman dari Sumatera atau mana itu yang kemudian dibagikan ke teman-teman untuk jadi reseller. Banyak sih sebenarnya, kalau masalah produk banyak, tinggal nanti kita bantu pemasaran, teman-teman dapat komisi gitu aja, tidak perlu punya produk sendiri sebenarnya. Itu memang nanti yang sudah kita siapkan ya, selain di produk digital. Nah, malam ini sebenarnya saya mau kasih materi yang oke, Bu Dia, terima kasih ya informasinya ya, sungguh luar biasa malam ini dapat informasi dari Bu Dia. Sama-sama. Dari pertemuan semalam kemudian direfleksikan jadi kopdar ya, kemudian menjadi ada sebuah bincang yang membangun ya untuk tim kita. Terima kasih banyak untuk masukannya, akan kita tampung dan kita istilahnya kita lakukan nanti apa yang diusulkan teman-teman, dan itu memang sudah ada dalam gambaran saya. Tinggal ya ini makanya kenapa sih saya ngebut ke teman-teman untuk ikut Zoom. Itu yang pertama, karena saya di minggu berikutnya sudah tidak akan ada Zoom lagi. Saya akan fokus pada maintenance sistem. Jadi nanti ketika selesai Lebaran teman-teman sudah bisa jualan dengan produk-produk yang sementara kita masukkan dulu. Baru nanti akan kita jual, kita kolaborasi lagi dengan teman-teman. Di sini ada Pak Adrianus, ada Pak Marsudi dan teman-teman lain, Mas Rofi. Ya, ini nanti saya mau sharing sama Pak Andrianus, Pak Putu tadi sedikit ngulas, mungkin Bu Endang dan yang lain, Bu Adiana punya materi, termasuk Bu Dia ya, di mana materi itu materi kelas, kita workshop atau training yang bisa kita jual. Nanti kita akan jual itu secara bersama-sama. Ya, dapat gambaran dulu ya. Nah, malam ini kita kan pasti kalau ngomongin jualan butuh market. Ya, di awal tadi di grup saya bilang kita butuh prospek. Terus bagaimana cara cari prospeknya? Saya akan berikan cara mudah kepada teman-teman supaya teman-teman terbuka sedikit wawasannya. Nah, ini ada Mas Rofi, ya. Biar nggak lama-lama, teman-teman belajarnya biar nggak terlalu malam juga, kasihan sampai kepalanya pusing ya. Silakan langsung Mas Rofi. Ya, kita akan bahas masalah database. Teman-teman gimana caranya, mungkin sambil Mas Rofi persiapkan ya materinya. Kalau memang sudah siap, info ke saya. Kita akan menggrab database dari semua kontak bisnis yang ada di Google Map. Entah itu kafe, sekolah, salon, atau apapun yang istilahnya yang bisnis mereka didaftarkan di Google. Ya, nah ini Mas Rofi ini yang akan cerita. Oke, teman-teman boleh simak, langsung tanya seperti biasanya. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung tanya ke Mas Rofi. Silakan Mas Rofi. Oke, Mas Budi, terima kasih. Ya, di sini hanya sharing aja ya. Di sini saya sharing bagaimana cara mendapatkan database dari, terutama malam ini dari Google Map ya, berdasarkan kota, biar tertarget menguasai database di Google Map itu di kota Malang, di kota Surabaya, di kota Bandung. Kita kelompokkan per kota se-Indonesia, bisa kita ambil datanya. Bahkan grup-grup yang dibuka itu grup WA, grup
itu bisa masuk juga. Di Instagram itu bisa. Tapi di malam ini kita bahasnya bagaimana mendapatkan nomor-nomor di Google Map. Gitu. Mungkin di sini yang sudah punya database paling banyak siapa? Hanya sharing, soalnya kita ya, nyiapin materi, cuma sharing aja. Nanti kalau mungkin sudah punya aplikasinya, ya alhamdulillah, cuma kita sharing-sharing. Mungkin di sini sudah ada yang punya Grab Data. Oke, Mas Rofi'i boleh tunjukkan bagaimana selama ini kita bermain ya. Ini permainan saya sama teman-teman digital. Jadi kenapa kita nggak pernah kehabisan pasar seperti itu ya. Jadi produk apapun bisa kita jual. Misalkan hari ini saya jualan kopi, besok saya jualan keripik, besok jualan kelas, besok jualan apa. Kita masih bisa melakukan ini karena kita nggak kehabisan data. Share screen Mas Budi untuk bisa. Oke. Oh, sorry, saya belum ini ya. Saya jadikan co-host bisa ya? Bisa. Mungkin perkenalan dulu ya? Ya, monggo udah di-handle. Oh ya, saya tuh baru pertama ini ya ngisi ini, cuma perkenal saya Rofi dari Solo, Surakarta. Biasanya saya di bidang teknisi laptop. Mungkin teman-teman punya laptopnya error, bisa konsultasi gratis. Dimanapun bisa konsultasi, video call bisa. Kalau mungkin kan darurat bisa itu. Lebih spesifiknya di laptop. Ganti laptop bisa berarti Mas? Bisa. Nah, kirim Windows 7 ke Windows 10. Bisa Pak. Kan banyak mitranya se-Indonesia Pak. Saya juga ikut komunitas se-Indonesia Raya teknisi ini Pak. Ya. Jadi di sini saya di dunia digital sebenarnya sudah lama, di tahun 2017. Tapi saya fokusnya karena bagaimana mengolah database. Saya sudah kenal Budi tahun berapa ya? Tahun 2019. Tidak pernah kehabisan data. Dulu dimasarin di sebuah aplikasi, database-nya kita kelompokan. Udah bisa Mas Budi untuk share screen-nya? Oke. Sudah dah, silakan lanjut. Ini udah ngambil belum ini? Kenalin dulu ini apa namanya, kemudian bagaimana cara kerjanya. Ini adalah sebuah tool, alat untuk mencari database per kota. Misalnya kita kata kuncinya yang kita targetkan sesuai dengan kata kunci. Misalnya apa? Agen apa? Agen asuransi bisa, agen kopi. Banyak. Kopi aja, mungkin satu kata kopi. Agen kopi. Gimana? Agen kopi Robusta. Agen kopi gitu ya. Di wilayah mana kita bisa? Wilayahnya Surabaya. Kotanya 2 langsung bisa. Purbalingga. Di sini juga bisa langsung, 2 pun bisa langsung. Banyak 1000 kata kunci pun langsung diisi, bisa, kita tinggal tidur. Besok paginya sudah dapat database banyak. Warung makan gitu. Kita ekstrak. Kita nyari sendiri ini. Maaf Pak Rofi, potong pembicaraan. Google Maps Scraper ini berarti aplikasi ya? Iya, aplikasi Pak. Oke, makasih. Kalau dulu kita nyarinya satu persatu, makanya sekarang banyak yang membuat sebuah aplikasi bagaimana kita mendapatkan database tak berkurang-kurang, bahkan bisa sampai 1 juta database seluruh Indonesia lebih. Kita mau promosi apapun bisa itu. Ini kita dapat nomornya, kotanya, alamatnya dapat. Kelihatan nggak, Cak Budi? Kelihatan. Jelas. Bentar. Ini stop screen coba. Ini nyarinya seperti ini. Copy datanya.
Oke, jadi bisa dilihat itu sistem jalan sendiri ya. Jadi dia mencari kata agen kopi dan sebagainya itu otomatis jalan sendiri. Teman-teman bisa lihat. Nah ini yang gerak di layar ini, mungkin Mas Robi bisa jelaskan tuh yang gerak di mapnya di Bentar, peta. saya join di handphone, soalnya saya nggak bisa mantul. Terus Nggak kelihatan. Oh ya. Bentar. Ini database-nya yang dicari ini. Bisa nyari sendiri, database-nya nomor handphone semua di wilayah Surabaya. Sampai baru satu kata kunci pun bisa mencari database banyak banget. Itu hanya satu kata kunci. Saya sudah siapkan 1.500 kata kunci. Jadi saya copy paste di sini, lokasinya cuma satu, saya tinggal tidur. Saya petakan per kota. Kita kelompokkan, mungkin kita sampai saya tuh beli peta ini. Saya kelompokkan dari misalnya dari Aceh sampai Merauke, Sabang sampai Merauke, biar kita punya database seluruh Indonesia, bahkan dunia pun bisa. Ini dunia, luar negeri pun bisa ini. Oke, Mas Robi, ini bisa per kita, misalkan nih, satu itu kan kota Surabaya tuh ya. Nah, Surabaya sendiri kan luas. Nah, kita bisa nggak Surabaya ini kita bagi per wilayah kecamatan misalkan? Bisa. Oke, jadi bisa dibagi per wilayah kecamatan supaya apa? Supaya kita tahu detailnya. Detailnya kalau misalkan kita mau bagi database kita per kecamatan gitu loh. Tapi kalau mau satu kota besar ya nggak masalah, Surabaya gitu. Jadi nanti sebenarnya di sini kan sudah ada alamat yaitu Mas Robi ya. Ada alamatnya, ini ini sudah ada alamatnya itu ya. Tambak Sari, Kalimas. Kan nanti kalau sudah selesai, kita bisa juga update emailnya juga, tapi sedikit. Tapi kita kan yang butuhkan nomor telepon. Ini kan perlen ini diabaikan aja. Kan ini bisa juga sampai saya coba udah 1000-an kata kunci. Saya barengkan ini. Kalau kita cuma ngambil database-nya, kita nggak petakan. Itu kita copy semua kabupaten di Indonesia, tinggal tidur. Mungkin berbulan-bulan, sebulan belum tentu selesai ya, karena Indonesia itu luas. Mungkin kita petakan Surabaya dulu, kata kuncinya kita kelompokkan, biar nggak cuma nyari satu-satu. Soalnya kalau nyari satu-satu kan nanti sedikit nyari sedikit. Kita siapkan dulu kata-kata kunci yang kita target, mungkin kopi, mungkin agen asuransi, distributor, tergantung kita penjualannya kemana gitu loh. Kita pasarnya, kalau kita penting kita kan semua namanya database. Satu orang itu kita belum tentu target, tapi kita minta tolong. Mungkin rekannya, saudaranya, tetangganya bisa menginformasikan. Bukan target itu, tapi kita minta tolong Pak, minta bantuannya kalau mungkin temannya yang butuh produk ini bisa disampaikan ya Pak ya, terima kasih gitu. Artinya minta bantuan, tidak dipromosikan, tidak langsung dipromosikan. Kesannya biar dia itu dimintai tolong, bukan dipromosikan. Biar tambah database-nya, kita biar nambah. Ini Surabaya aja, kata kunci kopi aja belum selesai, banyak ini. Kopi aja belum selesai. Ternyata di Surabaya itu luas banget ya. Pengusahanya banyak banget. Luas Pak, Surabaya. Luas banget kalau ngomongin kopi sana hampir setiap gang ada kopi. Selesai itu. Bicara Oke, kopi. mungkin di cut di
ini ada berapa, kemudian caranya kemudian merapikan data. Sebenarnya ini juga bisa untuk SMS dan WA langsung dari sini. Mungkin di stop atau lanjut sampai kata kunci ini. Stop dulu. Atau mungkin ada pertanyaan atau gimana, soalnya kita kan hanya di sini sharing. Ya, kita review. Silakan teman-teman, kalau mau ada pertanyaan silakan. Untuk keyword itu, keywordnya bisa berapa banyak? Itu kan ada agen kopi, ada warung makan, kalau di bawah dikasih lagi bisa? Unlimited, Pak. Oke. Unlimited. Saya udah coba, saya siapkan kata kunci ini ya. Tak copy ke situ bisa semua masuk itu. Datanya ini bisa kita save nggak nanti, Mas? Bisa, Pak. Bisa. Bisa ya? Tak contohin nanti. Pak Gopar masih menyimak nggak ini? Ini solusinya Pak. Mau kemana kemarin jualannya kan? Nah ini sudah ada jualannya. Stop dulu ya, soalnya kopi ini tidak selesai-selesai. Ini stop dulu. Kita stop dulu aja. Nggak apa-apa ya, stop dulu ya. Ya, nggak apa-apa. Lanjut. Stop. Cara nyimpan seperti ini, ekspor. Kalau kita nggak mau ngerapiin datanya lewat sini pun bisa ngerapiin. Kita kan ada strip-stripnya ini. Kadang kita harus bikin kode. Nah, ini ada stripnya, dihilangin bisa. Langsung ditata dari sini. Belakangnya mau tak ganti 62. Kode area Indonesia. Otomatis jadi 62. Dan kita ekspor. Bentuknya CSV. Nah, kita namanya Surabaya, kopi Surabaya. Gitu. Sudah ke-save. Mungkin ini saya sudah siapkan kata kunci ini. Ini kata kuncinya bisa di copy paste sebanyak ini. Pak Rofi, mohon izin bertanya. Oke, Pak. Kalau tadi mau menampilkan map-nya tadi bagaimana? Nampilkan map-nya. Tadi kan ada map. Ya. Share screen, share screen semua screen ini ya. Tadi kan ada, kalau nggak salah. Biar kelihatan semua. Saya ulangi. Ya. Betulnya. Nah ini mau kata kunci apa lagi bebaskan. Ini yang katanya mau ini tak copy semua ini. 1000 ini, 1000 lebih ini kata kunci ini. Tapi ya selagi contoh aja enggak apa-apa ini. Sampai yayasan sampai ini. Akuntan, akrilik lah. Lokasinya di mana? Aceh gitu ya. Aceh mana gitu ya. Surabaya aja yang banyak tadi. Extract using keyword. Nyari sendiri ini, Pak. Kelihatan. Biar kelihatan, tak share screen. Tadi nggak share screen. Nah, ini bisa mantau kan ini. Nyari sendiri. Akuntan Surabaya. Jadi kita nggak kemungkinan kehabisan database. Bahkan kita bisa nyari grup-grup WA pun bisa. Nanti kalau di Google Maps sampai kehabisan kan bisa nyari di grup-grup WA bisa. Bisa juga nyari data follower di Instagram, kita ambil datanya juga bisa. Nanti sesi berikutnya kita
malam ini hanya fokus di Google Map. Ada Itu alatnya itu. berarti setelah ini tadi peta wilayahnya langsung muncul sendiri Pak ya, otomatis ya? Gimana Pak? Ini yang saya tanyakan kan setelah kita dengan Google Maps Subscriber tadi nyari kata-katanya, terus kita ekstrak tadi kan langsung muncul petanya ini ya? Iya, langsung merintah, ngetik sendiri Pak. Kita tinggal tidur, paginya kita backup, dan mungkin kita bisa promosikan Surabaya, besok kota mana. Mungkin kita peta-petakan Pak, mungkin Surabaya kecamatan ini kalau kita logat. Tapi Indonesia kan luas. Kalau saya sampai petakan kecamatan itu terlalu lama, Indonesia nggak habis-habis. Makanya satu kabupaten atau satu kota kita peta-petakan per kabupaten atau per kota. Soalnya Indonesia itu ada berapa? 300. Ini sampai saya list gini. Kepulauan Maluku, Sulawesi, Kalimantan. Biar target-target kita tahu daerah kota mana gitu. Terus ibu kotanya mana, daerah situ gitu. Berarti maaf, kita bisa misalnya kita tidak tahu daerah Ambon misalnya. Dari sini kita bisa menyasar katakan dari toko kopi di Ambon. Berarti kita bisa muncul semua ya Pak? Ya, bisa, nomornya pengusaha Ambon bisa Pak. Oh iya. Kita mau promosikan daerah sana bisa. Oh iya, siap. Nah, satu nomor itu bisa menghasilkan bisa bahkan faktor kali kalau kita bahasa promosinya minta bantuan, minta tolong, atau jangan promo, jangan intinya spam. Intinya kita menyapa dia, mendoakan pengusaha ini usahanya laris, dan setelah trustnya kena, kita boleh promo. Tapi jangan langsung dipromokan, tapi minta tolong, mungkin saudaranya, tetangganya, bisa direferensikan ke sini Pak, nanti ada apa gitu lah. Intinya minta tolong, biar tambah database-nya malah nambah, bukan berkurang. Ya. Strategi. Terima kasih Pak, terima kasih. Ini ya aplikasinya yang bisa mengumpulkan database banyak. Ini ilegal Pak. Legal lah saya. Ibaratnya resmi. Soalnya dari Google Map kita bukan nyuri database ini. Kan mereka yang pasang sendiri, mereka yang promo di Google Map. Berarti kan boleh kita copy gini. Kita manual kan lama. Dulu saya 1000 database itu bayar 300 orang admin dulu. Karena tahu aplikasi ini, akhirnya saya tinggal satu tahun sampai Indonesia sudah selesai. Dari selesai kemarin, terus ini nyasar ke Instagram. Followernya pengusaha ini saya ambil bisa. Nomor-nomornya sama emailnya, tapi itu belum saya gunakan karena itu akunnya kita nggak tahu emailnya dia, tahu emailnya sama nomornya juga. Lah itu saya belum berani, soalnya terlalu tahu dalemannya kan enggak enak. Makanya ini Google Map itu resmi itu loh. Enaknya di Google Map resmi. Tahu dari mana? Dari Map Pak kan gitu. Alasannya enak gitu. Dari Google Pak, dari Google Map. Nggak mungkin marah karena memang dia pengusaha. Semua pengusaha, kalau pengusaha di Google Map kebanyakan udah punya duit gitu loh. Dipromosiin apapun bisa gitu. Promosiin properti bisa. Promosiin investor apapun bisa gitu. Pengusaha-pengusaha itu. Oke, nanti kita juga akan belajar ya bagaimana kita ini misalkan kita sudah dapat ribuan atau bahkan jutaan database, kemudian bagaimana mengelolanya gitu. Nah, nanti kita juga akan belajar di sana teman-teman. Jadi bagaimana sih strategi promosi yang kalau saya bilang itu kita jualan tanpa menjual, istilahnya seperti itu. Jadi kita jualan tanpa menjual itu bagaimana? Nah, nanti kita juga akan belajar di sana. Di step by step hari ini kita tahu dulu nih bagaimana cari database. Jadi saya bilang bahwa teman-teman tidak akan pernah kehabisan market atau apalagi prospek kita untuk punya jualan. CS Pak. Kalau punya CS itu kan kita ada nomor telepon rumah. Kita teleponi aja, kita punya label. Kalau itu sempat, kalau kehabisan data. Kalau data sih Indonesia luas.
Itu bisa telepon mungkin dengan CS online, Pak, kami dari gini-gini mau minta waktunya sebentar, boleh kan, gitu bisa. Kita yang kalau yang nomornya gini, wah nomornya ini eman-eman ya, bagaimana bisa tersampaikan ya, di telepon aja. Kalau mungkin promosinya via mungkin buat proposal dikirim ke alamatnya juga bisa, ada alamatnya komplit. Ya kemarin saya baru 2 hari yang lalu baru ditelepon sama Google. Gimana, Pak? 2 hari yang lalu saya baru ditelepon sama Google. Iya. Saya kan jualan obat anti botak, sebenarnya udah nggak fokus ke situ, tapi dia bilang masih saya bilang masih aktif nomornya masih. Loh, Google Map itu sangat penting juga loh di dunia online. Orang itu nyari usaha saya itu rata-rata dari Google semua. Orang nyari servis laptop gitu. Nama brand saya kan bukan servis laptop, tapi kan nanti muncul di sini servis laptop gitu. Nanti akan muncul sendiri. Ini toko saya. Langsung muncul. Oke, jadi ada di halaman pertama Google ya. Iya. Jadi ada di tampilan pertama kalau dicari di servis kata kunci servis laptop muncul. Nih dulu saya fokus di dunia online itu halaman 1 sampai halaman 10 saya blog punya saya semua. Itu ada strateginya. Nanti mungkin lain kali, tapi ini kan dulu kan saya fokusnya di offline lah. Online-nya baru aja lah mungkin tahun ini. Kemarin tuh ternyata bisnis itu kalau nggak dibunuh atau dibunuh, membunuh atau dibunuh. Iya. Soalnya kalau kita nggak fokus, makanya saya ini tak fokuskan ke digital lagi. Walaupun lama ilmu saya nggak saya sampaikan, kamu punya ilmu apa, tolong sampaikan. Walaupun bisa ngaji alif ba ta, kalau bisa ya diajarkan gitu. Walaupun belum maksimal, kita sharing. Makanya kita sharing, bukan bagaimana. Nah, kita nyari contoh ya, ini bocoran aja. Grup apa ya, agen kopi, grup BA gitu. Nah, sebenarnya kayak gini bisa, tapi ada lebih yang spesifik kata linknya, belum tak temukan. Belum saya nanti kapan-kapan tak share, soalnya ini kan cuma memancing, tapi kan ada WA-nya, kita kan bisa promosikan, kita gabung ke sini, habis sini kan bisa ini. Di sini intinya kan banyak di situ grup-grup itu nanti apa ya namanya, kemarin aku belum buka lagi, namanya buka Facebook, soalnya WA sama Facebook itu kan jadi satu, jadi ada kata kunci Facebook grup distributor pakaian muslim gitu. Nanti kita akan diarahkan ke di muslim daerah, misalnya fokus di Makassar, kita bisa tahu grup-grupnya orang Makassar. Aku nanya ini usahanya apa Pak, sebagian sebagai contoh lah ini. Kita bisa gabung di komunitas-komunitas itu, mungkin komunitas Vespa, grup komunitas Vespa itu bisa nanti minggu depan atau habis Lebaran kita fokus gitu. Di situ nanti kan ada grup Solo gitu. Di sini juga kita ada linknya sih, HTTPS apa gitu, nanti bisa kita ambil data-datanya di komunitas itu. Makanya saya kan juga ikut di beberapa komunitas juga, komunitas gradasi, tahu ya Pak, gradasi pandu digital seperti itu. Karena ikut di komunitas itu mungkin saling kolaborasi apa yang kita seperti ini. Ini baru akuntan ini.
Oke, bahasa Pak Inggris. Robi, mungkin setelah di scrap datanya, Ini malah kemudian bahasa Inggris ini ya, kata kuncinya. setelah dilakukan ini apa namanya di scrap seperti ini, kemudian diapakan Pak? Dicoba disampaikan ke teman-teman. Oke. Hasil scrapan tadi kan kita sudah save dengan nama KUP Surabaya. Hasilnya seperti ini. Yang kita rapikan. Tag kolom. Ya, ini nomor teleponnya ada. Kadang kalau kita mau ngirim kan dengan nomor ini biasanya saya fokuskan ini. Biasanya saya ambil cuma nomor telepon sama nama ini. Sebenarnya dari sini pun bisa. Ini tak stop dulu. Stop dulu. Kodenya Indonesia 62. Terus telepon. Supaya apa? Di sini tidak ada strip-stripnya. Kode areanya 62. Kita ekspor. Ekspor, kasih nama akuntan. Pakai alat ini juga bisa, pakai alat. Nah, saya seringnya pakai alat lain sih, soalnya saya bisa mantau dari ini. Sini sebenarnya dari sini bisa, dari tool ini pun bisa untuk ngirim pesan. Ya ini kan bisa. Nah ini add file. Yang akuntan tadi. Nah, Ini proses langsung ngirim pesan ya? ya ini kita bisa sortir nomor mana yang ada WA-nya, ada yang tidak bisa. Oke, jadi sistem ini bisa ngirim pesan melalui WA sama SMS, teman-teman. Ya, cuman kalau SMS otomatis butuh biaya banyak karena untuk pulsa kan per SMS ada beban biaya kan. Nah. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan dulu. Saya nyiapin, soalnya ini belum persiapan sama sekali. Berarti kalau kita ini otomatis mengirim ke saya bilang klien atau yang punya nomor WA semua otomatis. Sehingga mungkin kalau misalnya ini saya sering terima WA bla 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 dari ini tidak ada kontak di nomor handphone saya dengan cara ini berarti ya? Iya Pak, betul Pak. Ya bisa seperti itu. Tapi saran saya nanti datanya itu di save dulu, nggak harus langsung dikirimin pesan ya, karena nanti kita harus kelompokkan target marketnya, gitu ya. Jadi nanti mainnya kita nggak buru-buru Pak.
kalau ini kan Mas Rofi mau menunjukkan bahwa kita juga bisa ngirimin pesan secara langsung melalui WA. Enggak, soalnya saya beberapa kali terima pesan dari nomor-nomor yang tidak saya kenal. Dia misalnya saya bla 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 dari ini saya bla bla bla. Oh, ternyata dengan fasilitas ini betul ya. Iya, betul. Banyak sih. Iya. Sudah ini. Jadi kita nggak perlu nyimpan nomornya, bahkan mereka nggak perlu nyimpan nomor kita sih Pak. Ya, kalau kita mau promosi luas ya siapapun ya kita tembak. Not ready bro di pojok. Oh, enggak apa-apa. Ini sebenarnya bisa, tapi aku ini belum persiapan datanya. Ini kan harus dirapikan dulu. Ini SMS sender ini juga bisa untuk SMS, tapi pakai pulsa. Pakai pulsa. Harus ada settingannya. Itu lama karena tim teknik. Sebenarnya kan kita bagaimana nyari database-nya dulu hari malam ini. Bagi caranya seperti ini. Nanti pengirimannya mungkin minggu depannya. Ya, bertahap aja belajarnya Mas, ke umat sirahe. Ya, belajar bagaimana kita nyari. Kita kan enggak, ini kan real ini. Ini ya. Sesuai Kebanyakan nanti kemumet datanya sudah masuk. Iya, kita fokus bagaimana nyari database dulu. Ya, Pak ya. Bisnis kan bagaimana kita punya market dulu, marketnya, bukan modalnya dulu. Modalnya punya tapi marketnya enggak ada kan sama aja. Tapi marketnya banyak tapi nggak punya modal itu bisa, maklar. Itu Pak. Misalnya ini udah ini gitu. Punya market ya banyak dulu intinya. Pelanggan-pelanggan, calon-calon pelanggan. Mas, untuk install Google Map Scraper ini gimana caranya? Biar kita bisa latihan nanti. Ini nanti saya sampaikan, Pak. Oh, siap. Caranya ya nanti kan. Saya setuju. Dia mabuk, kepalanya pusing. Ya, selamat istirahat dulu. Ini mungkin bapak-bapak mungkin pengen contoh apa seperti keyword, lokasinya pun bisa. Tidak harus bebas gitu. Targetnya mungkin laundry gitu ya, laundry pun bisa. Laundry di mana kan tadi di Aceh gitu kan ya. Langsung diisi kota 2 pun bisa. Ini banyak juga bisa. Semuanya bisa. Satu-satu pun bisa. Satu-satu aja banget. Otomatis nyari sendiri. Sorry, baru masuk. Apa itu Bang PI? Halo. Ini kita lagi nge-grab database, Bos. Kita lagi nge-grab database. Yang terlambat terus push up dulu. Ya, 100 kali. Oke. Ini udah Beli kolak dulu, suruh beli kolak. Jadi sambil saya kasih informasi teman-teman. Sistem ini yang saya bilang di mana teman-teman bisa mengenerate database sebagai prospek, ya, sebagai prospek. Nah, kemudian nanti bagaimana sih cara kita promosi supaya nggak ditolak, supaya kita dapat klien, dapat user, dapat apalah istilahnya. Yang penting produk kita yang kita tawarkan bisa tersampaikan, kemudian ada pembelian. Nah, nanti ketika sistem ini ketika landing page-nya teman-teman sudah bagus, kita akan sangat mudah untuk memasarkan apapun. Ya, jadi sangat mudah memasarkan apapun. Betul yang dikatakan Mas Rofi tadi, yang paling penting itu database. Kita nggak punya produk, kita nggak punya barang dalam bentuk fisik ataupun digital, kita sudah bisa jualan. Ya, jadi reseller. Istilahnya reseller kan makelar, kalau tadi Mas Rofi bilang ya. Nah, Scrap Center ini yang akan bantu kita untuk mencari database. Belum nanti ketika kita ngambil database by Facebook maupun Instagram. Nah, sampai di sini dulu, jangan ngomong yang lain. Artinya yang lain itu di luar database ya.
Dari sistem yang mencari database ini ada pertanyaan nggak kira-kira? Mudah nggak teman-teman untuk dapetin database itu dulu? Mudah banget. Tahu Sangat caranya mudah, mudah ya. ya. Setelah tahu caranya Mudah. mudah. Makanya tadi Nanti bingung. Pak Adrianus tadi bagaimana caranya istilahnya memasang ya Google Punya Maps sistemnya, Scraper. oke. Google Map Scraper-nya di Ya. laptop sehingga kita bisa buka sendiri gitu loh. Oke, nah saya jawab Pak Mas Andri, Pak Marsudi. Jadi ini fasilitas ini akan saya berikan ke teman-teman yang akan jadi agent. Jadi saya tidak akan meninggalkan teman-teman sendirian. Saya akan mendampingi teman-teman sebagai agent. Kemudian bagaimana teman-teman bisa memiliki database bukan hanya ribuan, kalau saya ngomong ini udah bisa jutaan ya. Ratusan ribu bahkan jutaan database kalau kita mau telaten generate setiap hari. Nah, Google ini, sistem ini, Scraper ini akan saya berikan cuma-cuma kepada teman-teman yang jadi agent. Di sini ada Pak Putu Budi, Pak siapa Budia tadi yang sudah jadi agent ya. Ini otomatis nanti akan punya. Nah, nanti kita akan belajar khusus generate database ini di kelas khusus. Makanya saya bilang hari ini saya akan open semua apa yang teman-teman akan miliki nanti, peluang-peluang yang akan teman-teman miliki, karena di minggu besok berikutnya, setelah hari Minggu, Senin ke depan, saya tidak akan mengadakan kelas dulu, tidak akan mengadakan Zoom dulu. Saya akan by info by Telegram aja. Di sini ada Mas Reda juga yang sudah jadi agent. Nah, ini nanti otomatis teman-teman akan punya. Jadi sekali lagi saya tidak akan meninggalkan teman-teman begitu saja. Ketika punya sistem landing page ini, teman-teman mau nawarkan ke siapa, teman-teman mau ngundang kelas ke mana. Kita punya workshop nanti, Pak Mas Andri tadi siang sudah saya info. Kita kolaborasi kelas misalkan. Mas Andri ini ahlinya di editing Canva. Kita jual kelasnya Mas Andri. Dengan harga berapapun yang nanti kita sepakati, kita bagi-bagi. Ya kan? Teman-teman bisa jual kelas Canva ini ke banyak orang. Tinggal kita mainkan copywriting, webnya, landing page-nya, kemudian kita akan bikin sistem afiliasi. Coba bayangkan ketika yang ngundang aja ribuan ya, ratusan orang lah, kita bisa ribuan peserta nantinya. Seperti itu. Jadi nanti kita akan kolaborasikan semua yang ada di sistem kita, teman-teman. Jadi sekali lagi Google Maps Scraper ini saya kasih cuma-cuma atau gratis ke semua tim agent. Begitu Mas Andri, Pak Marsudi. Siap. Top, Marco, top. Ini fasilitas satu Mas Ian. Ini ada beberapa fasilitas lain yang belum kita bongkar ya. Ya, dari OLX juga bisa nanti. Nanti mabuk saking banyaknya. Nanti bertahap. Soalnya dari Google Maps, besok dari WA, kedua dari Instagram, terus selanjutnya dari OLX. Bagaimana data kita bisa mencari database dari mana-mana bisa. Tak terbatas akhirnya, pasar kita tidak terbatas. Dan tanpa kita pasang iklan loh ya, pakai ads dan sebagainya, enggak. Kita murni mengolah database. Jadi tanpa kita beriklan, bagaimana kita memaksimalkan dengan cara gratisan, supaya teman-teman tetap dapat bisa jualan. Nah, nanti Scraper ini bisa teman-teman gunakan untuk jualan produknya masing-masing. Ada yang punya keripik, ada yang punya kopi, jamu, wedang uwu, dan sebagainya. Ya silakan. Pak Putu Budi punya kelas sendiri ya silakan digunakan. Misalkan jualan sendiri deh, saya nggak pakai timnya titik koma community. Ya nggak masalah. Itu bebas. Teman-teman mau pakai apa saja silakan. Ya. Izin bertanya Pak. Silakan Pak. Ini legal ya tadi disebutin. Ya, oke. Tapi pertanyaan saya, kalau sampai kita misalnya kita masuk ke katakan ke perusahaan atau person
seseorang, dia merasa tersinggung tidak? Pertanyaan saya. Kemudian kayak apa ya? Mengganggu privasi nggak ke dia? Takutnya saya buta hukum. Takutnya apa kita chatting, ada siapa terus bla 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 bla. Kita kena hukumnya. Enggak ada hukumnya, Pak. Saya jawab. Saya pengalaman di telepon sering, Pak. Saya tahu dari mana, dari Google. Udah saya layanin karena memang saya Pak, di situ. Kata-katanya mungkin minta izin, minta waktunya, tapi kan kita kayak kedatang ke rumah orang-orang, kulon nuwun misi seperti itu, Pak. Ditolak ya nggak apa-apa, tapi ini legal, Pak, resmi soalnya dari Google. Maksudnya data-datanya kan enggak kita nyuri, Pak. Biasa mereka nanya dari mana tahu nomor saya. Saya juga selalu gitu, tahu dari mana nomor saya. Dari Google, Pak. Oh ya udah. Memang akun iklan. Oke. Jadi aman kok, Pak. Secara hukum enggak masalah. Tapi nanti kita akan berbicara bagaimana jualan, kita menjual tanpa jualan. Sudah saya sampaikan di awal ya kan. Jadi kita punya strategi, bagaimana kita jualan sebenarnya, tapi orang nggak merasa dijualin gitu loh, Pak. Jadi orang kan nggak mungkin tersinggung, orang nggak mungkin wah saya ini marketing tadi loh, Pak, minta bantuan, minta tolong kata-katanya itu, Pak, minta izin. Nanti kita bahas sendiri masalah copywriting, itu masalah copywriting ya. Bagaimana itu kita mencari target itu, Pak, membangun kolam, membangun target market kita gitu. Kita kelompokkan per kabupaten bisa, per provinsi bisa gitu. Kita punya cabang di sana, kita juga punya database-nya orang sana gitu. Siap. Oke. Lanjut, ada pertanyaan lagi kira-kira teman-teman? Menjual tanpa jualan. Wah, itu Mas Robi, suaranya agak batuk-batuk, serak lagi suaranya. Headsetnya loh, bukan sebelah, itu sudah ada sebelumnya. Jadi, oke teman-teman ya. Ilmu tingkat tinggi itu jualan tanpa jualan itu. Nah ini kemarin ini Pak Putu Budi ini hadir nih. Pak Putu Budi, Bu Pesya, kita kemarin kan terakhir kelas ya. Beberapa minggu yang lalu ya, sebelum teman-teman ini bergabung, kita coba menjual tanpa jualan, betul nggak Pak? Ya. Apa yang kita lakukan, Pak? Akhirnya Bu Pesya dapat satu orderan kartu nama. Jadi nanya pendapatnya tentang yang kita buat. Iya. Jadi ada kalimat minta tolong direview, saya sedang minta tolong review dong, saya punya kartu nama ini. Misalkan di situ ada linknya kartu nama yang kemarin teman-teman buat tuh. Ya, di situ kemudian nanti kalau ada teman yang mau dibuatin, silakan hubungi saya ya, harganya 200.000. Kalau misalkan nih, kalau Pak Rofi'i mau bantu saya memasarkan, nanti dapat 50.000 per kartu nama dalam 1 tahun misalkan. Jadi dia ada sewanya ya, 200.000 per tahun gitu. Nah itu yang kita lakukan, bahasa seperti itu. Kita nggak jualan sebenarnya. Kita jualan sebenarnya, tapi orang kan nggak suruh beli toh. Karena untuk review sebenarnya, kata kuncinya di situ. Tolong direview dong. Bagaimana pendapat Pak Marsudi? Saya punya kartu nama ini. Ini saya kasih linknya ya. Nah ini kalau ada teman yang mau tolong minta tolong disampaikan, nanti kalau ada teman yang mau buat, saya kasih harga 200.000 per tahun. Nah Pak Marsudi kalau ada referensi saya kasih 50.000 gitu. Saya buat sendiri kalau gitu misalkan. Ya itu yang terjadi ke saya juga terjadi, ke Bu Pesya juga terjadi. Jadi itu strategi marketingnya seperti itu. Kita lihat konteks produknya apa yang kita jual nanti. Itu ya Pak. Oke teman-teman, ada pertanyaan dari sistem tadi yang disampaikan Mas Rofi'i? Asik atau gimana nih? Asik banget ya.
Jangan diketik di kolom komentar. Ya, silakan diketik. Silakan diketik di kolom komentar. Asik apa asik banget gitu ya kalau sebelah ya. Nah, ini fasilitas ini saya sampaikan ke teman-teman yang jadi agent. Free ya, teman-teman agent akan mendapatkan sistem ini. Kalau boleh tahu, ini berlangganan nggak Mas Rofi ya? 1 tahun kalau nggak salah ya? 1 tahun. 1 tahun. Nah, kita jual terpisah nantinya di sistem afiliasi titik koma community. Dengan harga berapa Mas Rofi? Berapa? 500 ya, 499 ya. 499.000. Jadi nanti teman-teman bisa jual ke teman-teman yang membutuhkan sistem ini dengan harga 499.000 dan ada komisi yang akan kita bagikan nanti. Tapi nanti setelah Lebaran kita akan share semua produk yang ada di Tikom Digital. Oke. Nah, sebelum saya lompat ke materi berikutnya, ada pertanyaan untuk materi yang sudah disampaikan Mas Rofi? Nggak ada, saya lanjut. Oke. Sedikit mengulas ini ya, masalah apa namanya, produk Tikom Digital. Nanti kita siapkan sistem di mana teman-teman tidak harus jadi agent. Tidak harus. Tapi nanti ada keistimewaan untuk agent. Jadi teman-teman tidak harus jadi agent yang seperti saya sampaikan semalam. Teman-teman hanya jadi affiliate bisa dengan sistem afiliasi yang kita siapkan nanti. Jadi teman-teman bisa jualan produk apapun yang nanti kita pajang di toko kita di Tikom Digital. Nah, berapa komisinya kita sudah siapkan nanti. Oh, jual produk A ini komisinya sekian, jual produk B komisinya sekian. Termasuk nanti teman-teman di sini yang punya materi workshop, training, silakan daftarkan. Jadi misalkan Pak Adrianus nih, Pak Adrianus bisa unmute materi kelas Canva ya? Ya, siap. Kita rencanakan, oke. Sambil ngopi. Boleh ya, kita memang ngopi acaranya. Pak Adrianus ini di Tangerang kalau nggak salah juga ya? Ya, BSD City. BSD City, tetangganya Pak Marsudi. Mas Adrianus, sejauh mana nih materi Canva yang dimiliki? Ya, saya sudah coba jual untuk pembuatan kalender, sudah diterima dengan baik. Iklan juga ada dalam bentuk ya video, ada musiknya sesuai dengan keinginan si klien. Ya buat ya lumayan banyak sih sudah sih. Kalau kartu ini ucapan Idul Fitri Lebaran kemarin. Boleh tahu nggak harganya mulai berapa sampai berapa? Wah, itu saya mulai. Ini buka dapur sekalian ini. Tahu bobot di sini ya malam ini ya. Berapa nak? Kadang anakku suka bantu kemarin bikin kalender yang editin. Oke, kalau misalkan kartu kartu ucapan atau template iklan ya, itu berapa jualnya? Saya kemarin pernah nawarin teman waktu kapan Panu yang kita itu yang lagi makan itu. Saya tawarin sekitar 150 sampai 200 itu. Satu template, satu ini ya. Iya, sama videonya. Saya kasih video, jadi kapan waktu itu? Jadi ada ucapannya, terus ada videonya, gitu. 150.000, bayangin teman-teman untuk jual custom ya, sesuai dia custom mau pakai fotonya dia. Ya, termasuk kartu ucapan Lebaran nanti ya. Itu kita jual boleh 100. Nanya, Pak Adrianus, boleh nanya, itu durasi berapa detik? Terus untuk berapa lama dia pasang? Apa ya? Ya kalau waktunya terserah. Saya biasanya kalau yang buat tampilan di HP itu kan 30 detik, kita bikin 1 menit lah, jadi bisa dipotong 30 kan nggak terlalu lama. Ya intinya dia bisa
2 kali revisi lah. Kalau mau berubah, Mas mau berubah lagi fotonya, tulisannya kita terima. Saya juga nggak terlalu kaku supaya ya panjang gitu. Jadi bukan cuma sebentar gitu. Jual putus berarti ya? Iya. Jual putus karena kan apa ya namanya, apa sih istilahnya, apa ya, lupa saya. Jadi ya kita jual, Bapak mau dibuatin apa ya, video iklan, ya sudah, video iklan itu sudah jual putus, nggak akan ada apa-apa lagi nanti. Kecuali revisi ya. Servisnya revisi. Baru nanti sekarang kalau kan ucapan itu kan orang senangnya kan yang bersuara, ada gambar, ada geraknya, tulisan JPEG gitu doang kan, nggak menarik lah. Sekarang kan ya begitulah yang terjadi kan. Padahal dulu bikin iklan ini ratusan juta nih Pak. Benar, betul itu. Karena saya waktu ngerjain iklan untuk TVC itu ratusan juta, syutingnya kadang 24 jam. Nah, sekarang kita lebih mudah karena ada handphone yang bisa kita gunakan. Kita membuat Canva aja pakai handphone. Saya membuat video iklan, saya dapat job juga beberapa tahun yang lalu, di awal-awal itu mulai di Denpasar, di Jawa Timur, itu sudah di atas 5 juta dengan handphone saya ngeditnya. Saya ngambil gambarnya pakai handphone. Padahal dulu harus pakai Betacam, baterainya saja bisa 1,5 kilo baterai Betacamnya, belum kasetnya, kamera segede gambrong. Ya, makanya sekarang teman-teman yang mau menyesuaikan, ya saya rasa akan butuh waktu untuk belajar, dan kemudian tapi kita akan bisa menghasilkan sesuatu dari situ. Nah, contohnya Pak Adrianus ini, nanti kita bisa kolaborasi nih, Pak Adrianus. Kalau sudah buka kelas Pak sebelumnya? Belum. Nah, nanti kita buatkan kelas nih khusus materinya Pak Adrianus membuat Canva misalkan ya, entah itu gambar iklan, entah itu animasi iklan dengan Canva misalkan. Ini kemarin saya jualnya ke yayasan di Merauke, masih ada bonnya, tanggal 7 bulan 1 itu kalender duduk. Saya hargain 33.600 satu piece-nya. Bahannya AC230 7 lembar. Finishing cover pano. Nah, seperti ini contoh kalendernya. Ini hasil Canva juga. Ini proyek pertamaku nih, masih gagal. Wah, ini harus dibuang dulu, Pano. Nggak jelas itunya, Pano. Saya ada asistennya anakku. Matiin dulu. Nah, oke. Nah, ini yang saya. Jadi ini hasil Canva semua ini. Nah, jadi ada beberapa banyak lah nih saya buat ini. Saya kirim ke teman dalam file PDF. Oke Mas, buatin Mas. Nah, ini buat cukup banyak mereka buat ini. Lumayan lah. Kalau dibilang keuntungannya lumayan gitu. Saya nggak mahal-mahal juga kok jual untuk kalendernya. Yang penting mereka bisa punya, nanti mereka bisa pesen lagi gitu. Win-win solution ya Pak ya? Ya. Jadi kalau saya bisnis itu panjang. Ya. Nggak, jadi pikirannya panjang. Ya, untung sedikit tapi terus gitu. Bukan kayak rumah makan di pinggir jalan Pak ya? Oh, iya, harga ngetok, habis itu udah lewat aja. Betul, itu. Nggak mungkin lewat lagi kan? Pertama di Bandung gitu kena getok dulu, nggak ngerti bahasa Sunda. Oke, jadi nanti kita akan kolaborasi dengan Pak Adrianus. Adrianus ini untuk buat kelasnya kita bagi. Nah, nanti tolong Pak Adrianus kalau memang bersedia nanti dibuat konsep kelasnya seperti apa. Entah itu ada modulnya atau seperti apa, nanti dibuat semacam tahapan ya, misalkan basic, kemudian advance, kemudian bagaimana, nanti coba di konsep dulu dalam beberapa waktu ke depan. Setelah Lebaran kita akan mainkan. Nah, nanti teman-teman yang akan masarkan. Nah, dari teman-teman yang memasarkan ini nanti juga akan dapat komisi gitu.
Jadi misalkan contohnya kita jual dengan 50.000 aja misalkan. Dengan 50.000 nanti kita bagi nih ya ke teman-teman berapa, ke Pak Adrianus berapa, seperti itu ya. Jadi nanti tolong disiapkan, dipikir-pikir, oh saya jualan kelas ini materi A sampai B ini sekian, misalkan. Nanti ada tahapan berikutnya ya silakan dikonsep dulu, kita rundingkan bareng-bareng. Kemudian ada Pak Putu ya, Pak Putu Putih ini dari Denpasar. Ini juga punya materi. Boleh sharing sedikit Pak Putu tadi? Teman-teman belum bergabung, masih monitor? Oke, belum monitor, mungkin lagi ke belakang. Bu Endang atau Bu Ardiana? Mungkin satu Mas, tak kasih sharing pengalamanku ya. Ya, kebetulan oke, temanku dari Malino Koperasi CU Pembubaya, dia pesen 12.000 buku tabungan. Dia memang klien saya udah lama. Tapi pesanan tahun 2021 ini tak buatkan kalender khusus buat dia. Dan duduk, jadi itu isinya keluarga dia sama kegiatan dia. Malah dia minta, buatin gua tahun 2022 bisa nggak? Oh bisa, saya bilang. Jadi kemarin saya buatkan tahun 2021, terus tahun 2022. Barang sudah tiba. Itu ordernya dia hampir 40 juta ke saya. Wow, luar biasa. Nah, dia ke depan mau pesen lagi pakaian. Jadi dengan skill kita bisa membuat kalender itu enak sekali. Saya cuma bilang itu ada 12 halaman, cover depan belakang 14 foto. Tolong kirim ya, paling tidak 20 dia kirim. Wah, dia seneng banget, hasilnya bagus. Apalagi di Malino sana kan ya perbatasan Malaysia kan jarang-jarang ada percetakan. Iya. Jadi ini sogokan halus gitu sebenarnya. 40 juta, bayangkan 40 juta satu orang ya. Iya, 12.000 buku tabungan. Oke. Jadi ya itulah sogokan kita, sogokan yang saling menguntungkan. Anda senang, kami bahagia. Keren. Oke, terima kasih Mas Adrianus. Silakan ini teman-teman yang lain kalau mau ada masukan, silakan saran, silakan nih. Sebelum kita nanti benar-benar akan jalankan ya, termasuk tadi masukannya dari Budi ya, setelah ketemu dengan teman-teman di Surabaya, kita akan punya produk non digital atau produk fisik ya, seperti kripto dan sebagainya. Nanti teman-teman yang punya produk ya boleh di-sharingkan ke sini. Kita akan jual bareng-bareng. Kita jadikan teman-teman nanti di batch berikutnya dan seterusnya, batch kedua, ketiga dan seterusnya. Itu yang akan masarin produknya teman-teman gitu. Jadi nggak perlu punya sales lagi ya kan, nggak perlu punya marketing sendiri. Nanti yang marketingin ya teman-teman yang ada di komunitas kita nanti. Begitu. Pak Putu masih monitor nih. Pak Putu ini juga punya materi parenting. Wah ini nih. Habis ditinggal tadi kayaknya. Silakan Pak Putu sedikit cerita nih. Oke. Kalau saya kebetulan memang bidangnya di parenting dan karena sekarang online ya jalannya online. Yang sedang berjalan saya di New Normal Learning Community, kelas rahasia membuat anak ketagihan belajar, itu 2 kali pertemuan, masing-masing 1 jam, 45 menit pemaparan materi, 15 menit kita Q&A. Dan bikin WA group di kelas itu selama 2 minggu. Setelah itu ya bubar, batch berikutnya. Jadi jualannya murah meriah, 50.000 per peserta. Jadi ya dapat 20, kita sharing dengan pemilik. Nah, kalau di sini kan kita sharingnya nanti dengan teman-teman sebagai affiliate seperti itu. Jadi produk lainnya saya punya menikah lebih indah dari pacaran. Wah, itu banyak peminat. Orang biasanya habis nikah 2 tahun udah bosen ini, kok bisa lebih indah dari pacaran. Nah, jadi saya ilmu. Ya, saya belum punya barang. Jadi yang dijual materi untuk workshop aja. Itu yang nanti bisa masuk juga di kita punya komunitas ini. Oke. Community. Iya. Saran Pak Putu, kalau materi kan saya rasa udah berapa lama nih kalau boleh tahu nyampaikan materi itu?
Udah 3 tahunan. Oke, udah 3 tahun. Mungkin ya bisa dibuat sebuah buku. Teman sudah nyaranin itu ya. Jadi Ya. materi itu aja ditulis katanya. Cuma Iya. belum ke sana. Ya, terima kasih. Ini tambah nguatin ini ikut Busan. Jadi ketika punya buku, nah nanti kita jualan bukunya. Kelasnya tetap Oke. jualan. Gitu. Iya. Dan gini, ada beberapa sistem. Misalkan kita pakai jualan e-book boleh, jualan fisik juga boleh. Tapi saya rasa fisik itu akan lebih bagus ya daripada e-book. Baik. Ya, Nanti kita pakai percetakan yang bisa dengan jumlah sedikit. Jadi kita cara jualannya tidak cetak dulu. Oh, oke. Kita jualannya materi di dalam buku itu apa? Judulnya misalkan apa, parenting tentang pernikahan. Kita jualnya itu secara digital juga, tapi belum nyetak, pre-order. Oke. Kita kasih waktu misalkan dalam 1 bulan kita adakan pre-order. Nah, dari hasil 1 bulan itu ada berapa yang order. Nah, nanti baru kita cetak. Tapi minimal blueprintnya sudah punya kan, tinggal cetak aja, diantar ke percetakan. Dicetak sejumlah itu, gitu Pak. Wah, mantap. Idenya keren. Ini baru kepikiran jadi duit ya. Iya, jadikan duit ya. Siap. Kemudian ada, oke, terima kasih Pak Putu. Ya, Pak Putu tinggal di mana Pak Putu nih? Saya di Denpasar. Oh, di mana Denpasar, Pak? Di Denpasar Jalan Nangka Utara. Nangka ya. Dulu kakak saya lama di Kapten Japa. Oh ya, dekat lah. Paling 5 kilo lah dari rumah Ya, saya. terus dia pindah ke Cok Agung Trisna. Itu daerah nomor 1 di Bali tuh. Kalau Jakarta Menteng itu. Daerah elit. Iya. Baik. Oh, di Bali, Pak. Iya. Lanjut ya, Pak. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Putu. Makasih. Lanjut ini sedikit nih. Kalau Pak Marsudi kemarin sudah sempat sharing ya, saya lewatin dulu. Pak Marsudi ini kan kemarin dari broadcasting. Nah, nanti kita ilmunya tentang broadcasting juga akan kita jual. Kemarin sudah saya infokan, sudah saya japri gimana nih kita konsep seperti itu. Apapun yang bisa kita jual, berapapun peserta kita layani dulu. Tidak usah khawatir nanti karena yang akan memasarkan kan banyak. Kemudian Pak Robi ini, Pak Robi kalau tidak salah Pak Robi ini juga pendamping UMKM. Jadi nanti teman-teman di sini yang ada UMKM, Pak Robi monitor. Siap. Oke, kira-kira apa nih yang bisa disaringkan dengan teman-teman pengusaha atau yang mau mungkin memulai usaha? Ya. Aduh. Apa ya? Nah, selama ini pengalaman di pendampingan UMKM seperti apa? Kalau di UMKM sih dasarnya saya suka pemberdayaan ya. Ya, di apa itu pemberdayaan seperti apa? Masyarakat sebetulnya. Oke. Ya, bahasa sederhananya tuh seneng nolong lah, itu aja kalau saya. Dan karena saya memanfaatkan channel-channel ya kayak teman-teman ini, saya punya teman di Bali, Pak Putu, teman ini, itu nanti apa yang bisa saya berikan ke UMKM atau masyarakat ini gitu. Saya itu aja sebetulnya. Kalau untuk produk spesifik apa ya? Kayaknya saya nggak punya sih. Belum punya ya, artinya cuman ini sih pengen ini guys, saya pengen jalan ini Om. Ini join sama Mas Agung itu. Mau jalan umroh aman itu saya rencananya. Pengen di situ sih. Umroh aman ini nanti dia melayani umroh sama perjalanan rohani ya. Jadi teman-teman yang Muslim, non Muslim semua bisa jualan. Termasuk yang mungkin yang Hindu Buddha juga bisa jualan ya. Ya bisa. Ya nanti mungkin setelah fix bisa disaringkan ya Mas Robi ya. Kita akan kembangkan komunitas di sini. Ya bisa sih. Oke, nanti yang teman-teman mau jualan umroh ya boleh. Kita jualan umroh, jualan apa aja boleh. Nggak punya produk boleh. Bahasanya nggak spesifik di umroh sebetulnya, kita travel ya. Travel yang pakai konsep ya, maaf nih ya yang teman-teman ini mayoritas KBD enggak ya? Ada KBD ini, Pak Idrus ini KBD, Pak Gopar KBD, Pak Adrianus ini KBD ternyata.
Iya, Tahu yang lain ini. KBD orang lama itu Pak. Iya. Ya, Saya mungkin kalau baru nanya KBD itu apa? Soalnya katanya apa makanya kemarin saya semuanya KBD itu apa sih Pak? Saya penasaran ini ada KBD semua gitu. ya, Saya udah Itu tahu. Kamu dibohongin, Bos. itu barusan ada aplikasi KBD itu kebuka tadi. Mboten. Ya, lanjut Mas Robi. Ya, sebetulnya konsepnya sederhana juga. Kita bisa dibilang kita kalau affiliate enggak ya, cuman kita lebih ke kemitraan sebetulnya. Karena di Umroh Aman itu enggak ada level-levelan, enggak ada affiliate sebetulnya. Jadi kita contoh kayak siapa ini, mohon maaf Pak Putu gitu ya. Pak Putu di Bali pengen jalan, ya udah kita ini aja, Pak Putu mau jalan bisnis travel ya kita jadikan mitra gitu aja. Nggak ada sistem kayak affiliate atau yang lain-lain. Jadi kalau Pak Putu pengen bawa rombongan nih ke mana? Kalau ke Indo ke India Pak ya? Atau yang Chinese mungkin ke Cina atau kemana itu bebas aja. Tibet Udah biasanya. ke Tibet, India Ke Tibet juga. kayak gitu. Iya. Enaknya kita nggak modal sih sebetulnya. Duit maksudnya kita nggak modal duit. Kita cuman butuh daftar aja menjadi marketing resminya, kemudian untuk kita tinggal promo-promo, cari klien ya, mau trip kemana gitu, udah daftarkan aja. Nanti kita ada ini Pak, apa namanya? Nah, mohon maaf nih yang KBD itu sebetulnya salah satunya Pak, investornya itu ya Umroh Aman sebetulnya, yang biayanya itu Umroh Aman. Karena Umroh Aman ada investornya sebetulnya, duitnya di situ dananya. Jadi kita naik gratis turun bayar lah kayak gitulah. Jadi berangkat dulu baru nanti pulang kita ini baru bayar mereka. Dan untuk produk turunannya banyak juga sih untuk Umroh Aman. Salah satunya ya menyangkut UMKM juga. Nah makanya kan kayak komunitas kita di sini kayak Titik Koma Community ini bisa kita kolaborasi juga untuk hal-hal yang berbau digitalnya gitu loh. Sebetulnya semua ini sih semua saling ngeling ya, saling terkait ya. Jadi apapun Bapak Ibu bidang bisnisnya kita tetap ngeling kok sebetulnya kayak gitu. Ya, connecting Nah kayak gitu. connecting people. Connecting team ya. Nokia, Nokium. Saling berkoneksi, saling terkoneksi, saling terhubung nantinya. Karena Ini, bisnis networking kan sekarang kan ya lagi ini kan apa namanya bukan lagi booming lagi. Memang kalau bisa kita kalau bisnis itu ya bisnis networking gitu. Jangan jalan sendiri gitu. Kalau orang Jawa bilang kan ojo urip dewe, bakal mati kamu kan gitu. Jadi kita manfaatkan jaringan kita kan gitu. Oke, nanti jaringan ini akan kita perbesar lagi. Ya. Oke, terima kasih Mas Robi penyampaian awalnya ya. Nanti kita kasih waktu ke masing-masing teman-teman juga. Pak Idrus kemarin masih belum punya produk ya sepertinya. Tapi tidak apa-apa, nanti akhirnya akan punya produk Pak Idrus. Sorry, video saya mati. Siap. Terima kasih. Nanti kita akan kolaborasikan dengan teman-teman yang sudah punya produk, kita bisa jualan. Tinggal nanti kita tetap akan diskusi di grup. Ya. Kemudian Pak Kopar ini punya produk makanan nih di Malang, ya. Mungkin akan buka cabang di beberapa tempat di luar, ya silakan. Tapi dibuat SOP-nya, kemudian dibuat sistemnya bagaimana nanti ya. Monggo silakan kolaborasi dengan teman-teman. Bu Ulfa ini apa ya bisnisnya ya? Saya baru kenal nih. Selamat datang Bu Ulfa di komunitas Titik Koma, komunitas orang ruwet, komunitas makelar istilahnya ya. Bu Ulfa masih monitor? Oke, Bu Ulfa belum monitor, kita lewat. Bu Endang, oh ini Bu Ulfa. Iya, Pak. Ya. Iya. Oke, Bu. Saya ini apa ya? Kerjanya apa? Saya itu di rumah itu jasa jahit. Saya juga ini bermitra juga dengan Umroh Aman. Juga ini
ada itu di travel apa itu Samira. Oke. Bu Ulfa ada di mana nih posisinya Di Malang. Malang mana? Aduh, dekatnya Pak Robi. Blimbing. Enggak. Sengkaling. Sengkaling. Ya nanti kita ketemu yang di Malang ya. Saya juga di Malang, Bu. Ya, Bu Ulfa, nanti mungkin materinya di awal-awal kan masih online kemarin ya. Sudah ada video, Bu, dicek di Titik Koma Community ya, di channelnya Titik Koma Community, dicari aja video tutorial tentang bagaimana buat landing page dari awal sampai materi yang terakhir kita pelajari semalam. Ya, karena mungkin baru gabung hari ini ya di online ya. Iya. Jadi minimal tahu ya tujuannya ke depan seperti apa ya. Oke. Oke, nanti kita bantu, Bu, tenang aja, enggak usah khawatir. Terima kasih, Bu Ulfa. Oke. Bu Endang, silakan Bu Endang. Ini saya mau tahu Bu Endang ini kemarin sudah sampaikan produknya sih. Bu Endang masak ya? Bu Ardiana, kita lewatin dulu Bu Endang. Bu Ardiana masih monitor? Oke ya. Itu ya teman-teman ya gambarannya. Untuk luar. Mau dilanjut ini Pak Robi? Ya, aku mau nambahin aja. Kalau bukan hanya orang Indonesia saja bisa. Oh, oke, silakan. Boleh disampaikan. Jadi kita bisa grab luar negeri juga, dari luar tetangga negara kita. Bagaimana kita punya produk bisa pasarkan di luar negeri. Luar negeri. Bahasanya kan pakai Google Translate bisa. Di oh Google iya. Ya. Itu hanya bisa. Nah, baik kita kalau kekurangan data itu sebenarnya banyak data-database yang bisa kita kelola. Gitu. Oke. Nggak akan kekurangan database sebenarnya kalau kita sudah tahu strateginya ya. Kemudian nanti bagaimana kita belajar jualan, gitu. Jualan yang ya kita belajar step by step lah. Banyak ilmu yang akan kita sharingkan nanti. Oke teman-teman, ada pertanyaan silakan. Kecuali Cina ya, Cina nggak ada Google Map. Cina Mars bisa ya. Di Mars ada orangnya masuk nggak Mas? Mas Robi Timor Leste masuk nggak? Masuk. Timor Leste. Aku kalau ngirim barang ke sana itu via Kupang, via NTT, dari NTT ditarik pakai darat. Karena kalau langsung kena 700.000 per kilo. Masuk sana ya. Aku belum pernah lihat sih di Google Map. Siapa? Semua negara kecuali negara yang melarang Facebook. Oh iya kan. Pasti nggak bisa. Cina nggak boleh ya, betul. Cina nggak boleh. Oke, silakan saya kasih waktu untuk sharing. Teman-teman boleh bertanya, boleh kasih masukan, kritik, saran, silakan. Pak Marsudi tadi tanya ya. Tanya mengenai agensi. Ini saya jawab ada beberapa pertanyaan ya yang disampaikan teman-teman. Pak Japri, Pak Idrus juga. Jadi begini, untuk agensi yang saya berikan di komunitas ini, utamanya untuk agensi landing page, itu saya buka terbatas. Karena nanti setelah agensi terbentuk, kita akan maksimalkan sub agent. Nah, sama user ya. Jadi nanti kita akan jualan user aja ke user karena nilainya lebih besar. Kalau saya jual ke agensi dengan banyak agensi tidak akan jalan sistem ini. Jadi nanti kita akan jual ke user. Kalau agensi kemarin seperti saya sampaikan, teman-teman ada investasi yang memang saya berikan dengan harga khusus. Dengan harga 2 juta teman-teman dapatkan 100 lisensi. Ya, kemudian ada produk scrap sender yang nanti bisa teman-teman punya
seperti yang dicontohkan Mas Rofi tadi, itu yang akan teman-teman miliki ya dalam 1 tahun. Pak Putu ini sebenarnya sudah punya akses untuk masuk, cuman belum diaktifkan saya rasa. Kemarin Mas Rofi info saya. Nanti setelah Lebaran aja Pak ya, kita akan belajar khusus untuk agent, nanti bagaimana men-scrap data, mengolah data, kemudian caranya jualan seperti apa, itu nanti akan ada materi khusus. Siap Coach. Saya butuh waktu untuk membuat sistem yang baik dulu, kemudian nanti teman-teman, karena sesuai janji saya Pak Putu sama teman-teman agent bahwa dalam waktu setelah Lebaran itu kan kita punya program 3 bulan balik untung ya, bukan balik modal ya. Itu harus kita lalui dulu. Jadi sebenarnya sebelum 3 bulan pun sudah bisa, tapi cuman karena keterbatasan waktunya ini kan kita seluruh bagian Indonesia, bukan hanya WIB ya. Jadi nanti kalau saya ngajaknya malam gini Pak Putu sudah jam 10 lebih, jam 11 ini hampir jam 11. Iya, hampir jam 11. Ya, jadi nanti kita akan siapkan kelas khusus. Oke. Saya jawab dulu pertanyaan teman-teman tadi. Jadi berapa sih untuk lisensi? Saya bilang 2 juta dengan 100 lisensi, dan nanti teman-teman bisa jual dengan harga 500.000 atau 499. Nah, saya bulatkan 1.000 ke atas jadi 500.000. Kalau 100 lisensi kita jual dengan harga 500.000, berarti keuntungannya kita potensi penghasilan kita 50 juta dengan modal 2 juta. Ya. Jadi itu yang teman-teman bisa dapatkan nanti untuk menjadi agent. Oke. Nah, kemudian dari agensi nanti kita akan siapkan sistem afiliasi yang sekian kedalaman. Jadi ada misalkan Pak Marsudi jadi agent jualan produk yang kita tawarkan di titik koma digital ini itu ke Pak Putu. Ya. Nah, kemudian Pak Marsudi otomatis akan mendapatkan pembagian hasil sekian persen ya dari Pak Putu, dari pembelian Pak Putu. Oke, nah kemudian Pak Putu jual lagi nih ke Mbak Ulfa misalkan, ke Bu Ulfa. Nah Bu Ulfa, Pak Putu akan dapat komisi dari Bu Ulfa, kemudian Pak Marsudi tetap akan dapat komisi dari Bu Ulfa. Itu sampai nanti kita akan konsep untuk agent berapa kedalaman. Saya rasa untuk produk landing page bisa sampai 4 kedalaman. Jadi 4 layer ya Pak. Jadi Pak Putu jualan ke Bu Ulfa masih dapat. Pak Marsudi masih dapat. Nah Bu Ulfa jual ke Bu Endang, Pak Marsudi juga masih dapat. Seperti yang mungkin persentasenya akan semakin kecil. Tapi jadi apa di sini? Yang terjadi akan terjadi passive income teman-teman. Bayangkan ini kalau ini masih 13 orang. Nanti kalau sudah ribuan orang, sistem otomatis akan baca, kemudian setiap hari, misalkan kita nanti setiap Jumat kita akan transfer, nah otomatis setiap Jumat teman-teman akan dapatkan passive income yang masuk ke rekeningnya masing-masing. Itu untuk agent ya, jadi sampai 4 kedalaman saya rasa nanti. Itu. Nah, untuk berikutnya bagaimana ya? Nanti ikutin aja informasi berikutnya yang sedang kita tata. Jadi ada beberapa produk yang memang kita siapkan ya, yang bisa dijual secara afiliasi. Jadi nanti produk digital, produk kelas itu semua akan afiliasi di sistem kita. Jadi misalkan kita punya kelasnya Pak Trianus dengan harga 100.000, ya nanti teman-teman ngundang orang kemudian pesertanya transfer ya otomatis akan mendapatkan afiliasi dari kelasnya Pak Trianus. Ya, nanti tergantung Pak Trianus maunya berapa persen nih, kita atur dulu. Pak Putu berapa persen, Pak Marsudi berapa persen, kita bagi ke teman-teman ya, nanti kita sepakati dulu. Seperti itu ya. Jadi tetap ada komisi afiliasi dari sistem Pak Budi sini, dari setiap penjualan yang kita lakukan. Nah, nanti Pak Rofi, Pak Rofi ini juga akan punya produk yang dititipkan di sini misalkan. Nah, itu juga akan kita afiliasikan ya, kita afiliasikan. Jadi teman-teman tinggal share linknya aja, copy paste ke webnya teman-teman, ke landing page-nya teman-teman.
masing-masing produk pasang foto, kemudian di foto itu kita kasih link, ya sudah. Orang tinggal klik link atau gambarnya di landing page-nya teman-teman yang sudah disebar itu tadi. Wah, saya mau order ini ya. Biarkan jalan aja sudah. Kita cari database, nge-grab database, kita buat landing page khusus untuk jualan. Ya, nanti di situ udah kita tanam link masing-masing produk. Kemudian link ordernya. Ya, nah nanti dari situ kita sebar aja sebanyak-banyaknya. Anggap aja kita nyebar jala atau nyebar umpan, suatu saat pasti akan panen. Ya. Yang paling penting bagaimana kita mengolah database-nya nanti, bagaimana cara menjualnya, seperti itu. Kemudian untuk user ya kalau user nanti ke pengguna dia akan jualan afiliasi, komisinya akan berbeda dengan teman-teman. Ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk masalah afiliasi ya. Sebenarnya bukan masuk komunitas, Bu Ardiana. Boleh mute, Bu. Unmute, sorry. Boleh open mic-nya. Silakan diskusi aja. Kalau memang memungkinkan. Bu Ardiana, silakan masih monitor. Halo. Ya, silakan Bu, silakan. Saya kasih waktu. Tadi agensi itu ya, Pak ya. Yang masuk komunitas itu. Sebenarnya bukan masuk komunitas ya. Jenjang ya. Kalau ngomong ini jenjang itu tingkatan. Tingkatan kita untuk menjual itu bagaimana. Nah, ini kita jual lisensi itu 100 lisensi itu 2 juta. Kemudian teman-teman boleh, oh ya belum saya sampaikan, boleh angsur 2 kali ya. Boleh angsur 2 kali. 50% di awal teman-teman akan mendapatkan 100 lisensi, kemudian sisanya nanti bulan Juni. Ini Mei Juni. Ya setelah Lebaran lah saya kasih kesempatan untuk ngangsur. Jadi sistemnya akan 2 kali pembayaran. 1 juta di awal, 1 juta nanti bulan Juni. Boleh. Ya, ini kesempatan hanya untuk teman-teman di angkatan pertama. Nanti kalau memang tidak ada ya tidak masalah. Saya tidak akan jual agensi lagi kok setelah kita buka angkatan kedua, karena minggu depan sistem sudah kita jalankan afiliasi. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang sudah punya landing page ini kan tinggal upgrade aja sebenarnya. Kemarin beli 250 ya, kurangnya berapa? 750 ya kan? Untuk 1.750.000 ya. Teman-teman mau bayar 750 dulu silakan. Nanti yang 1 juta setelah Lebaran enggak masalah, atau di bulan Juni silakan. Jadi itu kesempatannya ya. Nanti kalau nggak jadi agensi jadi apa ya, jadi sub agent atau 2 minggu ya nggak jauh sekali. Gimana Pak? Rencana berangkat tanggal berapa sih? Oh sorry, saya mute Pak. Gimana Bu Ardiana, sudah paham ya apa yang saya sampaikan? Paham. Oke, jadi nanti semua pengguna akan tetap masuk komunitas, tapi komunitas pengguna ya, bukan komunitas agent ya. Jadi nanti yang agent akan ada materi-materi tambahan secara gratis, continue, supaya kita nanti bisa meningkatkan penghasilan kita melalui digital, seperti itu. Kalau user ya pengguna aja, kita sharingnya hanya sebatas nanti bagaimana sih membuat landing page, kemudian ya ada beberapa materi yang tetap akan saya share, tapi tidak akan sedetail bagaimana kita mengolah bisnis ini secara digital dengan tim-tim agent, seperti itu. Bedanya di sana. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Mas Budi. Silakan Pak Idrus. Ya, izin bertanya, Mas Budi. Boleh, G. Itu kalau izinnya itu ada masa waktunya nggak? Tanya Pak. Agentnya? Oh, nggak ada. Nggak ada. Lifetime. Masa waktu ya. Selamanya gitu. Ya, betul selamanya, Pak. Cuma nanti ketika 100 lisensi habis ini kan Bapak harus pula istilahnya ya, ambil lagi ya. Ya harganya khusus, Pak. Bukan ya, harga user. Kalau udah habis yang 100 beli lagi gitu kan.
Iya, beli lagi tapi harganya kan harga agen. Iya. Lebih murah nantinya ketemunya. Coba 100.000 dibagi, 100 ya, 100.000. Sorry kok 100.000. 100 lisensi, Pak. 100 lisensi. Ya, 100 lisensi itu 2 juta dibagi 100 berapa ketemunya, Pak? 2.000 atau 20.000 ya? 20.000 ya? 2 juta 20.000. Jadi Bapak 20.000 pulang ke saya hari ini. Kemudian dijual lagi 500, berarti keuntungannya 480. Seperti itu. Per lisensi ya, Pak. Itu kalau jual lisensi. Kalau jual jasa terserah, itu keuntungannya Bapak murni 100% ke teman-teman. Jadi enggak masuk ke saya atau ke sistem, enggak ada. Jadi kalau teman-teman mau sewakan ya silakan. Enggak ada bagi komisi. Nah, nanti tim orang yang beli dari Pak Idrus nanti jadi apa tuh? User. Ketika user jualan produk dari T-Com ini, Pak Idrus kan punya kesempatan 4 kedalaman tuh. Misalkan dia jual produk lisensi nih, produk landing page ya, dia Pak Idrus punya 4 kedalaman. Jadi Pak Idrus jual ke Bu Ardiana, nah Pak Idrus kan dapat komisi, ya. Kemudian Bu Ardiana jual ke Pak Kopar, Bu Ardiana dapat komisi, Pak Idrus dapat komisi. Pak Kopar jual ke Pak Rofi'i, ya. Pak Kopar dapat komisi, Bu Ardiana dapat komisi, Pak Idrus dapat komisi. Jadi passive income. Coba bayangkan ketika teman-teman ini, komunitas ini semakin besar, teman-teman bisa menawarkan ke banyak orang, kemudian di bawahnya teman-teman ini ada 100 saja orang, atau 50 lah, atau 10 nggak usah banyak, 10 orang yang jualan. Sampai 4 kedalaman, berapa passive income yang teman-teman dapatkan? Kita hitungan persentase nanti. 4 kedalaman, Kak, ini Mas Budi enggak ada ini ya, enggak ada apa ya istilahnya basic gitu, premium atau ultimate gitu. Jadi kalau basic itu jualnya lebih murah kayak gitu, ke agen gitu. Maksudnya misalkan jual yang 50 lisensi gitu. Oh, ada nanti kita buatkan, Pak. Kalau kayak gitu kan apa ya, misalkan ada yang nggak mampu, misalkan mampunya cuma 50 lisensi misalkan gitu kan. Ya. Loh, kita enggak buka agen lagi, Pak. Kita enggak akan jual 100 lagi ke teman-teman berikutnya, enggak akan jual lagi. Ini cuma saya tawarkan ke teman-teman di peserta batch pertama. Jadi peluangnya nanti teman-teman tetap akan jadi affiliate gitu ya, bukan agent ya, affiliate. Kecuali Pak Putu ini sudah jualan, Pak Robi ini kan agent semua. Ya, jadi nanti teman-teman ini Pak Robi, Pak Putu ini yang sudah agent ini itu akan dapat 4 kedalaman. Nah, kalau user akan beda nanti komisinya maksimal sekian kedalaman, itu aja. Ya, istilahnya pembagiannya rotinya lebih besar untuk agent gitu aja, Pak. Nanti setelah Lebaran boleh dilihat sebetulnya. Copy ratingnya tuh disiapin bisa sama Pak Bosan ya? Iya, betul Pak. Saya bilang tadi tinggal copy paste, tinggal sebar linknya aja, sudah ready semua. Oh, nggak bisa masuk. Ini ada beberapa teman yang nggak bisa masuk. Oke, ada pertanyaan lagi? Bisa dipahami Pak Idrus ya? Bisa dimonitor ya maksudnya ya? Iya, paham Pak, paham. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan lagi silakan Pak. Terima kasih. Yes. Yang lain silakan. Pak Marsudi boleh sampaikan. Belum ada pertanyaan lagi, Pak. Oke, belum ada, enggak apa-apa.
Yang lain, Bu Ardiana mungkin, Bu Ulfa atau yang lain? Oh iya, Mas Budi rekamannya Ya. semalam ditunggu. Ya Pak, masih belum kita posting. Kalau ini kan langsung nih, nanti kita share. Seharusnya kemarin saya bisa langsung share ke YouTube sih, cuman saya rekam aja. Ini nanti yang ini juga akan, ini enggak akan saya publish sih kalau ini video malam ini. Semalam nggak bisa masuk, semua kali putus itu jaringannya punya saya. Ya, saya share nanti, saya share. Pasti saya share. Oke, silakan kalau ada pertanyaan saya tunggu teman-teman. Kita juga nggak akan sampai malam ini di WIT. Waktu Indonesia Timur juga sudah mau dini hari. Jam 10 kita juga akan ada meeting lagi. Iya, tadi sempat kehujanan, kepala pusing banget, Pak. Ya, silakan. Oke, cukup, enggak ada pertanyaan ya. Yang mau daftar agensi silakan japri di WA boleh deh, yang undang tadi. Saya kan itu pakai nomor admin ya. Jadi teman-teman bisa japri bagaimana atau mau ya, silakan nanti japri ke WA atau ke Telegram yang mau daftar. Saya kasih waktu sampai hari Minggu nih teman-teman. Cukup hari Minggu ya, karena nanti setelah hari Minggu sistem akan saya kunci semuanya. Jadi saya kunci semuanya, kemudian nanti akan berjalan sistem afiliasinya aja. Oke, terima kasih. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita diskusi lanjutkan di grup. Terima kasih. Ya, kalau ada besok masih ada materi yang perlu saya sampaikan, kita akan zoom sebentar. Tapi saya rasa sudah cukup ya. Saya akan persiapkan untuk membangun sistemnya teman-teman untuk teman-teman dapatkan passive income. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Selamat beristirahat. Ya, sukses untuk Anda, sukses untuk kita semua. Amin, amin. Amin. Oke, izin. Izin lab. Izin live ya. Oke, enggak. Iya kok. Tapi lang menurut kasih deparan. Now we got them in the smash, blast. How long will it last? Till the boat get more cash. Until then, raise up to my like some yes, I'm giving back bless. Much love to my brothers in the pen. See you when I'm free, if not when they shut me in.